Shalom, selamat pagi. Mari kita awali hari ini dengan bersyukur dan mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah kekuatan kita. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Renungan harian Jumat 11 April 2025 tertulis pada kitab Efesus pasal 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Marah tidak berbuat dosa. Marah atau amarah adalah emosi normal manusia. Marah atau amarah bukan hal yang buruk, bahkan ada kalanya marah itu diperlukan. Bolehkah orang Kristen marah? Seberapa jauh kemarahan orang Kristen ditoleransi? Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Yesus, firman Tuhan hari ini mengajarkan bahwa kita boleh marah. Namun, jangan sampai kemarahan itu membuat berdosa, sehingga memberi kesempatan kepada iblis untuk menghancurkan hidup dan hubungan kita dengan sesama, terlebih terhadap Tuhan. Ya, kalau kita marah, tetaplah mawas diri, karena iblis menunggangi kemarahan kita, sehingga jadi bersifat merusak dan menyakiti. Untuk itulah Paulus menegaskan hidup orang Kristen yang benar adalah tidak emosional karena mampu mengendalikan diri dan menjaga tutur kata, sekalipun marah tetapi tidak berbuat dosa. Paulus menegaskannya sebagai keharusan untuk membedakan orang Kristen dan bukan Kristen. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Yesus, firman Tuhan ini, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Menjadi petunjuk bagi kita, bagaimana kita harus mengelola kemarahan itu agar tidak berbuat dosa. Artinya, kita boleh marah untuk menegur kesalahan agar tidak terjadi kesalahan yang berulang. Kemarahan tidak untuk mempermalukan dan tidak juga karena power yang dimiliki. Jadi, persoalannya bukan terletak pada amarahnya, tetapi bagaimana kita bersikap dan bertindak dalam amarah itu. Juga bagaimana kita bertindak sebagai pengikut Kristus. Marah atau amarah itu jangan biarkan berlama-lama, dan hati-hatilah untuk mengekspresikannya. Segera menyelesaikannya sebelum matahari terbenam. Sebab itu, bila kita biarkan berlama-lama, maka artinya kita sedang memberi tempat dan kesempatan kepada si iblis untuk bekerja dalam hidup kita. Ayo, kendalikan diri dari kemarahan, karena kalau kita tidak segera mengendalikannya atau kehilangan kontrol, maka kita sendiri yang akan rugi dan menanggung akibatnya. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, terpuji-pujilah nama-Mu selalu. Biarlah bertambah-tambah orang memuliakan nama-Mu yang kudus. Sungguh kami bersyukur buat setiap anugerah-Mu, terlebih firman-Mu yang mengajar kami agar terkendali dari kemarahan. Kalaupun marah, tidak sampai jatuh dalam dosa. Mampukan kami ya Tuhan, agar jangan sampai iblis menunggangi kemarahan kami. Tolong ya Tuhan, kasihani kami yang lemah ini. Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas pekerjaan dan pelayanan untuk hari ini. Tuhan saja yang menyertai dan tuntunlah agar seturut dengan kehendak-Mu saja. Kiranya nama-Mu semakin ditinggikan. Berkatilah setiap orang yang kami kasihi dan yang mengasihi kami dimanapun berada. Anak-anak kami yang jauh dari kami, tolong Tuhan lindungi dan selamatkanlah. Mereka yang sedang studi, yang akan ujian akhir sekolah, agar mereka bisa menyelesaikannya dengan baik. Tuhanlah yang mengajari.
orang tua kami, saudara-saudari kami. Sertailah yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang berduka, Tuhan beri penghiburan sejati. Yang bermasalah, yang bergumul, Tuhan lawatlah. Beri ketenangan dan solusi yang terbaik. Dan Engkau saja yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Ampunkanlah dosa dan pelanggaran kami. Amin. Semangat beraktivitas. Jaga kesehatan. Tuhan berkati. Horas.